Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati fiddin, a'azakumullah. Kita lanjutkan pembacaan dari buku penjelasan terkait tentang pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, menjelaskan apa yang disusun oleh muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pelajaran kedua, yaitu halaman ke-48, tentang penjelasan terkait pembatal keislaman yang pertama. Langsung aja apa yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, di sini beliau membawakan perkataan muallif, ketahuilah semoga Allah merahmati Anda. Di sini muallif memberikan doa kepada para pembaca, ya, dengan doa rahmat. Ini menunjukkan kasih sayang dari muallif kepada kaum muslimin, dengan senantiasa memberikan doa-doa kebaikan kepada para pembaca dari buku-buku beliau. Ketahuilah semoga Allah merahmati Anda bahwa pembatal keislaman itu ada 10. Yang pertama adalah syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Surah An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, pastilah Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, dan tidaklah ada bagi orang zalim seorang penolong pun. Al-Maidah 72. Di antara kesyirikan itu adalah menyembelih untuk selain Allah, seperti menyembelih untuk jin atau kuburan. Yang paling masyhur terkenal adalah syirik dalam beribadah kepada Allah. Sampai di sini penjelasan dari muallif terkait tentang pembatal Islam yang pertama, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala bentuk ibadah. Dengan beliau bawakan dua dalil dari Al-Quran, surah An-Nisa 48 dan Al-Maidah 72. Kemudian penjelasan dari pensyarah ataupun dari Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Nah, di sini kita akan berikan penjelasan dari apa yang dibawakan oleh beliau. Memang setiap muslim itu tatkala ingin berbicara di hadapan forum, ya, baik itu forum musyawarah, forum majelis ilmu, forum-forum yang formal, ya, maka hendaknya sebagaimana adab yang diajarkan oleh Nabi SAW, orang yang mau berbicara itu hendaknya memuji Allah terlebih dahulu. Jadi tatkala antum berada di forum musyawarah misalnya, baik itu musyawarah keluarga, musyawarah RT, musyawarah kantor, apapun bentuk musyawarah itu, ataupun di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis apapun, bahkan mungkin majelis pekerjaan sekalipun, tatkala
antum dimintai berbicara, maka hendaklah tatkala memulai pembicaraan dengan memuji Allah. Memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fi din, azakumullah. Kenapa kita dianjurkan untuk memuji Allah? Ya karena kita sebagai seorang muslim diberikan kewajiban untuk selalu mengingat Allah dan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kondisi dan keadaan kita. Dengan kita memuji Allah, menyanjung Allah, menyebut-nyebut nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terkait tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah curahkan kepadamu, hendaklah sebut-sebutlah. Maka kita puji Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala nikmat, yang mencurahkan segala rizki kepada kita, sehingga kita bisa berbicara, memberikan ide, memberikan masukan ataupun saran ataupun ilmu yang kita ketahui. Kemudian juga setelah memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, yaitulah adab kita. Ya, adab kita di dalam kita membuka majelis, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan salawat dan salam kepada beliau. Dua hal ini yang senantiasa dirutinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau tatkala mau membuka pembicaraan. Ya, memuji Allah, bersolawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dan terkait tentang masalah solawat, maka siapa yang bersolawat kepada Nabi sekali, Allah akan membalas 10 kali solawat. Inilah keutamaan. Dan siapa yang bersolawat kepada Nabi SAW, maka Allah akan mengutus seorang malaikat untuk membawa solawat itu menuju Nabi SAW. Karena para nabi, jasad mereka utuh di dalam tanah. Dan solawat yang kita ucapkan kepada Nabi SAW dibawa oleh malaikat untuk disampaikan kepada beliau di alam barzakh. Itulah keutamaan dari membaca solawat. Ya. Karena itulah kita sebagai umat Nabi SAW, kita dianjurkan untuk membaca solawat. Ada beberapa tempat-tempat dan waktu kita dianjurkan untuk membaca solawat. Selain ketika membuka majelis, kita dianjurkan baca solawat, karena memang kebiasaan Nabi tatkala membuka majelis, beliau bersolawat. Di samping itu, tempat-tempat yang lain atau waktu-waktu yang dianjurkan oleh Nabi kita membaca solawat adalah yaitu ketika pagi, setelah di saat zikir pagi dan petang. Di saat zikir pagi dan petang, di situ ada bacaan salawat yang kita ucapkan. Ya. Setelah itu, waktu yang lain adalah tatkala kita hendak berdoa. Ketika hendak berdoa, maka bukalah dengan salawat. Ketika kita hendak berdoa, membuka dengan salawat, dan menutup doa pun juga dengan salawat. Ini. Kemudian waktu yang lain atau tempat yang lain adalah tatkala kita masuk ataupun keluar masjid. Masuk dan keluar masjid itu ada bacaan salawatnya. Antum selama ini, aduh tat, doa aja sering lupa, apalagi salawatnya. Ya, doa masuk masjid, keluar masjid aja sering lupa, apalagi baca salawat. Jadi tatkala kita itu mau masuk masjid, itu ada disertai baca salat. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu kalau masuk masjid. Kalau keluar ya bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlik.
Kemudian waktu yang lain atau tempat yang lain adalah setelah mendengar azan. Jadi setelah mendengar azan selesai, la ilaha illallah, maka kita ucapkan la ilaha illallah. Setelah itu kita tidak langsung membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, tapi ada bacaan-bacaan yang lain. Baca sholawat dulu, kemudian setelah itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Baru setelah itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya, ini banyak yang mungkin tidak tahu kita. Biasanya kita kalau setelah muadzin la ilaha illallah langsung Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Nah, seperti itu. Padahal kalau lengkapnya ya baca sholawat, kemudian baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah, kemudian baru baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Nah, ini. Kemudian waktu yang lain adalah ketika hari Jumat. Ketika hari Jumat kita banyak-banyak membaca sholawat. Ya, tanpa ada pembatasan bilangan-bilangan tertentu. Nah, ini. Nah, inilah diantara waktu-waktu atau tempat-tempat kita dianjurkan untuk membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting tatkala nama beliau disebut. Nah, ini yang paling penting. Tatkala nama beliau disebut di sisi kita, maka disitulah kita ditekankan untuk membaca sholawat. Bahkan Nabi SAW menjadikan orang yang tidak membaca sholawat tatkala nama beliau disebut sebagai orang yang bakhil, orang yang cetil, pelit, medit alias bedidil. Ya. Kenapa? Karena kita umat beliau dan Nabi kita disebut kok nggak mau membaca sholat. Ini orang cetil berarti, orang bakhil. Maka tatkala nama Nabi kita disebut, maka sangat ditekankan kita membaca sholawat. Ya, karena keutamaan sholawat sangat besar yang tadi diantaranya Allah membalas 10 kali sholawat, dan juga sholawat kita dibawa oleh malaikat untuk disampaikan kepada beliau. Ikhwati fi din azakumullah. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du. Adapun setelah itu, kata beliau, setiap muslim wajib mengkhawatirkan agamanya melebihi kekhawatirannya atas jiwa dan hartanya. Nah, ini poin yang sangat penting. Dan kita rata-rata kebalik. Ya. Kita itu rata-rata kebalik. Masalah agama gampang ke, nek masalah bondondonyo ra kenek ditinggal. Nah, ini biasanya kita seperti itu, kebalik sikap kita itu. Nek agama itu gampang, serapopo. Sing penting kan sholat, ya. Mau ngene mau ngono wis gak apa-apa, sing penting sholat. Nah, sholat piye? Sing penting kan ya sholat, mbok sholat piye-piye sing penting sholat. Masya Allah. Buh gerakane cepet, mau sak menit bar, sing penting sholat. Masya Allah, gampang ke. Ya, sing penting kan poso. Nek bulan poso Ramadan sing penting poso. Arab kuwi pacaran, Arab kuwi ya sibuk denger ke musik, apa sibuk tidur wiwit isuk nganti ya sore ya serapopo, sing penting poso. Subhanallah, itulah yang kita saksikan. Di antara kaum muslimin sangat meremehkan gampang ke masalah agama. Tapi kalau terkait dengan harta, jiwa, terlebih lagi harta ya, Masya Allah, wis ra kena diganggu gugat, ya, direwangi padu, gegeran karo koncone gara-gara duwe.
Ya, subhanallah. Ini jadi kita lihat ya, kehidupan di pasar itu, subhanallah, selisih ya. Misalnya si pembeli ngenyang ning toko A tak sama toko B, beda iso geger. Subhanallah. Bandelok ning toko A, habis lihat di toko A kok nggak jadi, ganti lihat di toko B kok jadi. Wah, bisa geger itu. Subhanallah. Nah itulah. Nah, seolah-olah masalah harta itu nggak bisa diganggu gugat. Harga mati itu masalah harta itu. Padahal kalau kita melihat kacamata Islam, bagaimana Islam memandang masalah harta itu. Harta yang kita gunakan untuk makan, yang kita pakai untuk beli baju. Kalau kita buat makan ya sudah barang pasti sudah jadi kotoran, ya. Makanan yang kita makan ada dua kemungkinan, jadi penyakit atau jadi vitamin, jadi sehat, ya. Orang makan justru malah penyakitan ada, ya kan? Pola makannya nggak sehat. Ini ada juga orang kalau nggak makan malah penyakitan juga. Sarepotan toh. Ini apa yang kita makan itulah harta kita. Apa yang kita beli pakaian itulah harta kita yang hilang. Yang senantiasa kita miliki ya tatkala kita gunakan untuk kebaikan dalam rangka urusan akhirat, itulah harta kita. Karena itulah kita di dalam hidup ini harus melihat skala prioritas mana yang lebih kita utamakan. Tentunya keselamatan yang sebenarnya adalah tatkala orang itu memperhatikan bagaimana agamanya. Agamanya sudah benar apa belum? Karena benar tidaknya agama sangat-sangat mempengaruhi selamat tidaknya dia di dunia, lebih-lebih di akhirat. Karena itulah waktu zamannya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu ta'ala, tatkala itu kan beliau hidup di zaman Bani Abbasiyah, di era-era terakhir Bani Abbasiyah. Karena Bani Abbasiyah kalau nggak salah 5 abad berkuasa. Di era-era akhir muncullah bangsa Mongolia, kaum Tartar yang membinasakan kaum muslimin. Beliau tatkala melihat kaum Tartar membinasakan kaum muslimin dengan orang-orang ahlul bid'ah menyebarkan syubhat, beliau apa perkataannya? Ini bukan berarti meremehkan pembunuhan, enggak ya. Tetap pembunuhan harus dicegah. Dan Islam melarang pembunuhan. Di sini beliau mengatakan mana yang menunjukkan mana yang lebih penting. Bahayanya agama rusak atau hilangnya jiwa karena dibunuh oleh orang kafir. Ini. Maka beliau mengatakan bahwasanya tatkala kaum Tartar membunuh kaum muslimin, kondisinya lebih ringan daripada ahlul bid'ah membunuh agama kaum muslimin. Yang dibunuh ahlul bid'ah itu adalah keyakinan. Diplenceng nih keyakinannya. Ya. Lihat zaman sekarang. Nek kowe ditanya oleh malakul maut siapa Rabbmu, jawablah yang itu loh, sing ngaku-ngaku tahu bahasa semut. Masa nggak tahu? Oh, nggak mengupdate. Ya ini, subhanallah, lihat dia menyuruh orang untuk berbuat syirik. Ya,
la ilaha illallah. Maka Syekhul Islam mengatakan hilangnya nyawa dibunuh orang kafir kondisinya lebih ringan daripada orang-orang ahlul bid'ah ini merusak keyakinan kaum muslimin. Ini subhanallah. Karena itulah jamaah, ini bukan berarti kita meremehkan jiwa dan harta. Tetap yang kemarin kita sampaikan 5 perkara yang dijaga oleh Islam. Apa saja yang masih ingat? Siapa yang masih ingat 5 perkara yang dijaga oleh Islam? Ad-daruratul khams, agama, jiwa, harta, akal, terus apa? Keturunan, harga diri. Ya, agama dulu, ya, jiwa itu terkait dengan darah, ya, harta, akal, dan keturunan harga diri. Ini yang 5 perkara yang dijaga oleh Islam. Artinya betul-betul dijaga. Lihat urutannya, yang pertama agama dulu. Agama selamat, insya Allah yang lainnya ngikut. Tapi kalau agama rusak, sehat-sehatnya tubuh, sak sugih-sugihnya harta, sak banyak-banyaknya harta, nggak akan pengaruh, nggak ada manfaatnya kalau agama itu rusak. Orang kalau agamanya bagus, tubuhnya sehat, pasti tubuhnya dipakai untuk ketaatan. Kalau agamanya bagus, punya harta, hartanya digunakan untuk ketaatan. Kalau agamanya bagus, dia menggunakan akal untuk memahami agamanya, ayat-ayat Allah. Kalau agamanya bagus, dia akan senantiasa menjaga harga dirinya sesuai dengan panduan Islam. Tidak melakukan hal-hal yang bisa merendahkan ataupun bisa menjadikan harga dirinya terendahkan. Karena orang yang baik agamanya akan selalu menjaga apa? Muru'ah, harga diri. Tidak melakukan tindak kebodohan, tidak suka teriak-teriak, tidak suka melakukan hal-hal yang ceroboh yang bisa menjatuhkan harga dirinya. Lihat, kalau agamanya bagus. Tapi kalau agamanya jelek, lihat, jiwanya hancur, hartanya porak-poranda, harga dirinya dia rendahkan, dia hinakan sebelum Allah hinakan dirinya. Akalnya, ya, dia gunakan untuk hanya memikirkan gimana dia bisa senang hawa nafsunya. Waliyadzubillah. Karena itulah ikhwati fiddin azakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyampaikan kepada kita dunia itu dimiliki oleh 4 orang. Pernah dengar hadisnya? Belum pernah? Oh, ya. Dunia itu dimiliki oleh 4 orang. 1, orang yang berilmu dan punya harta, maka dia menggunakan hartanya sesuai dengan ilmunya. Artinya ilmu di sini agama. Kemudian yang kedua, orang yang punya ilmu tapi nggak punya harta, maka dia pun berangan-angan, ya Allah, seandainya aku punya harta, saya akan gunakan harta itu di jalanmu. Keduanya pahalanya sama. Yang ketiga, orang nggak punya ilmu, agamanya jelek, punya harta, dia gunakan foya-foya, ya, untuk memperturutkan hawa nafsunya. Ini nggak berlaku zuhud, isini mau kurang dan kurang. Kayak Isa lembah emas pengen 2 lembah emas, ya, gajinya 50 juta cek kurang, pengen 100 juta, kurang, korupsi, ya kan? Ini agamanya rusak. Ini subhanallah, beli ini beli itu hanya untuk hobi. Hati-hati, ya, jangan menghambur-hamburkan uang hanya untuk sekedar hobi. Ya, ini hobi ini kucing, ya, beli kucing puluhan juta, ya Allah,
Ya nek pengen ngopeni kucing liarin dan diopeni. Itu nggak usah beli sampai puluhan juta. Ya, makan itu wah ya Allah. Ini hati-hati. Ini yang ketiga. Agamanya rusak, punya harta. Yang keempat, dua-duanya rusak. Agama rusak, nggak punya ilmu, nggak punya harta. Dia berangan-angan, kalau seandainya saya punya harta, saya akan seperti orang itu. Wah, glamor, menghambur-hamburkan uang, maka keduanya dosanya sama. Nah ini ikhwan fillah azakumullah. Maka seorang muslim ini harus dikasih tanda ini ya, digaris bawahi biar kita ingat. Ya, kalau bisa di warna stabilo itu ya. Setiap muslim wajib mengkhawatirkan agamanya melebihi kekhawatirannya atas jiwa dan hartanya. Dari apakah ia harus mengkhawatirkan agamanya? Ia mengkhawatirkan agamanya dari fitnah dan syubhat. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ya. Kita harus khawatir terkait agama kita dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kalau yang tadi kita sebutkan fitnah syahwat berupa harta, kekuasaan. Nah ini orang mesti ya tentang masalah harta semua sepakat seneng harta ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta itu dengan cinta yang sangat besar. Kita butuh uang, kita butuh harta karena kita hidup di dunia. Cuma Islam mengatur gimana sikap kita dalam menghadapi harta dunia. Demikian juga setiap orang pasti punya keinginan untuk berada di atas, punya kekuasaan, kedudukan. Karena dengan kedudukan yang dia miliki dia bisa merintah kepada manusia. Bisa, kalau agamanya nggak baik dia bisa selewengkan kekuasaan dan kedudukannya. Wal iyadu billah. Maka harus hati-hati fitnah syahwat ini. Demikian juga tak kalah lebih besarnya fitnah syubhat yang tadi saya sampaikan ini. Yang merusak adalah ahlul bid'ah yang memberikan pengaruh-pengaruh pemikiran yang sesat. Ini harus hati-hati. Imam Syafi'i mengatakan manusia menghadap Allah dengan membawa dosa sepenuh langit bumi lebih aku sukai daripada orang itu meninggal menghadap Allah membawa dengan syubhat. Agamanya rusak. Ini hati-hati. Orang yang kena syubhat bisa keluar dari Islam. Orang yang kena fitnah syahwat masih belum bisa. Artinya bisa kemungkinan keluar dari Islam, tapi masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Tapi kalau fitnah syubhat bisa langsung begitu dia kena syubhat, dia meyakini itu sudah out, keluar dari Islam. Ini. Nah, kena syubhat, ada yang WA ke saya, Ustadz gimana? Suami saya kena pengaruh pengajian sesat. Di pengajian itu dalihnya bersumber dari Al-Quran, tapi tidak meyakini sholat 5 waktu wajib. Bayangkan, ngakuni dari Al-Quran. Kemudian meyakini Rasulullah itu masuk neraka karena dia telah berkhianat. Lihat, ngakuni bersumber dari Al-Quran, tapi lihat sholat 5 waktu nggak wajib. Nabi divonis masuk neraka gara-gara berkhianat. Subhanallah, lihat. Orang meyakini seperti itu, out, langsung keluar dari Islam. Tapi kalau orang sing kena fitnah syahwat, ya bisa lambat laun bisa keluar dari Islam kalau dia tidak segera sadar. Maka harus hati-hati jamaah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kita bacakan dulu. Inna satakunu fitanun ka kita illa lil muslim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran.
wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dina bi arati minad dunya. Sungguh akan terjadi fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Pada pagi hari seorang masih mukmin, tapi sore hari dia sudah kafir. Pada sore hari ia mukmin, pagi harinya ia kafir. Ia menjual agamanya untuk mendapatkan sebagian dunia. Lihat, agama dijual belikan. Sing penting jamaah banyak, mengikuti selera jamaah, mengikuti selera manusia, mengatasnamakan agama. Ini lihat, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Yang paling bahaya adalah fitnah syubhat. Ini. Kemudian menyusul fitnah syahwat. Kenapa? Karena juga sebagaimana yang pernah kita singgung, dia murtad gara-gara kena fitnah syahwat. Seperti kemarin kita sampaikan, apa yang menimpa seorang muadzin zaman dulu, rela meninggalkan agamanya hanya untuk menikahi wanita ahlul kitab sing cuantik wayu, ya, kembang desa, ya. Ketika adzan zaman dulu kan nggak ada speaker, naik ke atas lihat ke bawah, lah kok wayu banget iki anake pendeta. Dengan keberanian dia pun mengatakan, saya akan melamarmu. Muadzin hafid Quran ini. Kalau muadzin zaman dulu kan hafid Quran. Kalau zaman sekarang ya simpennya seadan kan gitu. Ini. Maka wanita ini mengatakan, kalau kamu ingin diriku, satu syarat, kamu keluar dari Islam. Dipenuhi, keluar dari Islam hanya untuk mendapatkan wanita pujaan hatinya. Tatkala habis nikah, gendengnya rusak, dandani gendeng, jeglok, mati. Wis murtad, belum merasakan wanita yang dia cintai. Wal iyadzu billah. Hanya karena fitnah syahwat. Hati-hati jamaah. Makanya tadi kita sampaikan, fitnah syubhat itu bisa langsung mengeluarkan orang. Demikian juga fitnah syahwat akan bertahap, bisa menghantarkan ke sana. Kalau kita tidak hati-hati. Ini hati-hati jamaah. Banyak orang yang keblinger karo donya sampai lupa akhirat, sudah nggak mau sholat, ya, nggak mau zakat, nggak mau puasa, sudah seolah-olah nggak butuh dengan Allah. Kenapa? Dia merasa punya dunia. Hati-hati. Pagi hari mukmin, sore hari bisa kafir. Sore hari mukmin, pagi hari bisa kafir. Dia menjual agama untuk mendapatkan dunianya. Waliyadzubillah, semoga Allah lindungi kita semuanya dari kedua fitnah ini. Demikian ikhwati fillah azakumullah yang bisa kita bagi pada kesempatan kali ini, sedikit semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada pertanyaan? Cukup nggih? Ibu? Buat nggih. Alhamdulillah, semoga apa yang kita bagi bisa difahami dan bisa menambah iman kita kepada Allah dan menambah istiqomah kita di atas kebaikan dan ketaatan, dan menambah kesabaran dalam menapaki kehidupan ini yang penuh dengan ujian dan cobaan. Dengan kita istiqomah dan sabar, itulah yang bisa menyelamatkan kita dari berbagai macam gelombang-gelombang fitnah yang melanda dalam kehidupan ini. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dan ditambah hidayah oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa mendapatkan dan meraih keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.